Yang spesial itu banyak sekali. Ya, bagaimana dosen-dosennya yang humble, bagaimana mahasiswanya yang sangat aktif, habis event terbitlah event, ya luar biasa. Dan yang saya salut, ya mahasiswa FEB itu sangat taat pada peraturan yang diberikan oleh pimpinan fakultas. Saya mulai masuk bergabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM sekira Februari 2013. Jadi kurang lebih 11,5 tahun yang lalu. Jadi saya mengalami 3 dekan, Pak Wihana, Pak Eko, dan Pak Didi Ayari. Nah, sedangkan tugas saya ini membantu dekan dan para pengelola departemen, prodi maupun unit untuk memastikan administrasi terkait dengan keuangan, terkait dengan aset, terkait dengan persuratan, terkait dengan akademik, terkait dengan kemahasiswaan, itu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dapat terselenggara sesuai dengan SOP dan SLA yang sudah ditetapkan oleh pimpinan fakultas. Nah, di dalam kami memastikan bahwa seluruh proses administrasi di fakultas ini berjalan dengan baik, ya tentu saja kami bekerja sama dengan teman-teman, ya khususnya di persuratan, kemudian juga di administrasi pengadaan, ya, karena memang di Fakultas Ekonomi yang cukup besar ini memang diperlukan suatu koordinasi yang luar biasa, kapal besar, sehingga saya perlu berkoordinasi dengan koordinator-koordinator di prodi maupun unit untuk meminta laporan, meminta evaluasi apakah sudah sesuai dengan SOP dan SLA yang ditentukan oleh prodi, unit, departemen, dan juga kantor admin fakultas. Nah, kemudian ketika saya bergabung di FEB, ya sesuatu yang sangat membanggakan bagi saya bisa bergabung kepada fakultas yang sangat besar, dan saya kira fakultas yang menjadi trendsetter di universitas ini. Kami melihat bahwa staf profesional sudah luar biasa, kompetensinya sangat tinggi, intinya sudah bisa diajak lari, kemudian juga didukung oleh dosen-dosen yang sangat mendukung untuk terjadinya kinerja yang baik dari staf profesional. Nah, dengan modal itu kami mencoba melihat, ya, ini teman-teman ini materinya sangat baik. Ibarat suatu sepak bola ini materi yang ya katakanlah U19 plus lah gitu ya, dengan tenaga yang tinggi. Nah, saya melihat sudah bagus ya, tetapi kami melihat ini perlu sentuhan lagi ya agar tim ini menjadi the dream team. Sehingga kami mencoba untuk mereposisi mereka sesuai dengan kompetensi mereka untuk kita ramu, kemudian harapannya menjadi the dream team. Nah, proses yang kami lakukan itu yang pertama adalah assessment. Assessment seluruh staf profesional, khususnya di
kantor administrasi fakultas, karena yang menjadi center dari administrasi itu di kantor administrasi fakultas. Nah, kita asesmen, kemudian setelah asesmen jadi ya, atas persetujuan pimpinan fakultas, maka kita melakukan penataan SDM ya. Dari posisinya yang tadinya penyerang mungkin dirubah menjadi back ya, dan pembagi bola dan lain sebagainya. Ibarat sepak bola seperti itu. Nah, akhirnya kami menemukan, menurut kami, formasi the dream team dari masing-masing teman-teman ini. Nah, ya alhamdulillah ya, dengan adanya perubahan posisi dan lain sebagainya, ini kerja tim menjadi lebih energik ya, lebih bagus gitu. Nah, setelah itu kami, setelah kita tata orang, kemudian maka kita lihat kembali SOP-nya. Nah, kita lihat SOP-nya. Standar Operation Prosedur dan juga SLA-nya seperti apa. Kita petani bareng-bareng dengan tim baru itu. Nah, akhirnya menemukan SOP yang sudah sesuai dengan kondisi sekarang dan kondisi yang akan datang. Jadi ada perubahan-perubahan SOP. Nah, setelah itu, setelah SOP terjadi, dan itu memang perlu waktu, tidak serta-merta ya, beberapa bulan. Nah, kemudian beberapa bulan kemudian adalah kita inventarisasi peralatan. Jadi kami atas persetujuan dekanat mendeklar tidak ada satupun staf profesional di FEB ini yang terkendala untuk bekerja hanya karena tidak ada alat. Jadi kita inventaris semua. Nah, setelah ada inventaris, ada alat-alat yang dibutuhkan, kita belikan. Ya, artinya semua setelah tim dibentuk, peralatan kerja dipenuhi, maka selanjutnya langkahnya adalah ya kita atas persetujuan pimpinan lagi memperbaiki kesejahteraan. Nah, kesejahteraan melalui insentif berbasis kinerja yang kita benahi, kita sesuaikan. Nah, setelah ketiga langkah tadi, maka saatnya lah kita mulai bertanding lah, ya, bertanding. Ya, mari bertanding ya, khususnya karena melayani ya, pengelola, pimpinan fakultas, pimpinan departemen, pimpinan prodi unit, dan juga para dosen yang sangat luar biasa mobilitasnya, dan juga para mahasiswa. Karena mahasiswa ini kalau saya boleh menjuluki itu di FEB itu terkenal habis event terbitlah event. Jadi luar biasa eventnya, sehingga teman-teman juga harus siap untuk melayani mereka, karena tugas kita adalah melayani mereka semua. Bekerja di FEB UGM itu sangat mulia dan syarat akan makna. Sangat mulia karena di FEB merupakan institusi pendidikan, ya khususnya ekonomi dan bisnis, ya di mana kita bisa membantu proses mendidik anak bangsa, mahasiswa yang nantinya akan berkiprah di Indonesia maupun di internasional untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi dan permasalahan bisnis yang akan bermuara pada kesejahteraan manusia. Bekerja di FEB UGM juga syarat akan makna, di mana ketika kita bekerja di FEB ini juga bisa ikut berkontribusi merubah keadaan di fakultas, keadaan di universitas, keadaan di Indonesia. Kenapa? Ya karena apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita kerjakan, itu merupakan bagian kecil dari proses suksesnya mahasiswa kita, dosen kita, untuk berkiprah di universitas, di Indonesia ataupun di dunia internasional. Sehingga tidak kita sadari bahwa kontribusi kita itu mempunyai makna yang cukup besar. Ketika kita masuk pertama kali menjadi pegawai, itu kita sudah disumpah dan dijanji di hadapan kitab suci. Nah, sehingga dalam bekerja itu juga harus mempunyai nilai-nilai. Bagi saya,
ketika saya diberikan amanah atau diberikan jabatan, maka di dalam hati saya mendeklarasikan bahwa saya harus mewakafkan hati saya, pikiran saya, tenaga saya, dan waktu saya ya, untuk melaksanakan tugas tersebut. Nah, ketika saya ditugaskan di FEB, maka ya saya mewakafkannya ke FEB, bahkan dalam waktu 24 jam. Saya berasumsi atau dalam diri saya bahwa ketika saya bekerja, mempunyai diamanai, maka itu adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang saya lakukan itu tidak lepas dari keterikatan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan amanah yang sudah diberikan pada saya. Dalam menjalankan tugas, itu wujud dari keterikatan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan amanah untuk melaksanakan tugas di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, sehingga setiap langkah saya, ya, sehingga setiap ucapan saya, setiap kerdipan mata saya, setiap kerut wajah saya, setiap ayunan tangan saya, setiap langkah kaki saya di dalam melayani tidak lepas dari keterikatan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saya merasa nyaman untuk bekerja dan saya merasa bahwa pekerjaan ini harus total kami laksanakan karena utamanya kami persembahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melaksanakan nilai-nilai tersebut, ya, harapan saya memang kinerja saya menjadi kinerja yang amanah dan rezeki yang diberikan Allah pada saya menjadi rezeki yang barokah. Nah, muaranya apa? Muaranya ya saya berdoa mudah-mudahan dapat mendapatkan ya keluarga yang sakinah. Saya mempunyai suatu momen yang paling berkesan, ya mungkin di gedung LC ini, Learning Center. Jadi kebetulan dari awal, ya sejak perencanaan sampai pembangunan, sampai dengan peresmian, saya mengawal, dan mungkin tidak banyak orang tahu bahwa berdarah-darahnya bagaimana mencari sponsorship saat itu. Nah, ini keadaannya begini. Jadi pada saat perencanaan itu pembiayaannya tidak bisa di-SPJ-kan melalui mekanisme dana masyarakat. Nah, kemudian juga kita akan mencari sponsorship CSR. Nah, saat itu dekannya Pak Wihana, proposal sedang disusun, ya, proposal sedang disusun. Nah, tiba-tiba saya ditelepon, Pak Agus, ya Pak Wihana manggilnya Mas Agus, tolong proposalnya sore ini diantar ke Jarum Foundation, ya karena memang yang akan memberikan CSR itu sebagian besar dari pendanaan gedung ini adalah Jarum Foundation. Nah, ya kemudian, waduh ini belum selesai proposal, belum ditandatangani. Nah, akhirnya kami sore itu pesen tiket, menyelesaikan proposal, menjilid dan lain sebagainya, siap. Nah, pada saat itu Pak Wihana sebagai dekan itu tidak berada di Jogja, berada di Jakarta sedang ada rapat dengan kementerian. Maka setelah semuanya siap, ya proposal siap, belum ditandatangani, maka saya berangkat menggunakan pesawat, kemudian saya sebelumnya berpesan, tolong saya dicarikan hotel yang dekat dengan bandara gitu ya. Nah, berangkatlah saya ke Jakarta menemui Pak Wihana.
Pak ini sesuai amanah ini dokumennya untuk ditani karena dokumen itu malam itu harus sampai ke Jarum Foundation. Karena besok pagi untuk rapat. Untuk penentuan disetujuinya CSR atau tidak. Nah, kemudian setelah mendarat, saya menuju ke hotel, itu kira-kira sudah jam 7 ya. Jam 7 malam. Kemudian minta tanda tangan Pak Wihana. Nah, kemudian berangkatlah saya ke Jarum Foundation. Ya, kami menyerahkan dokumen ya, proposal untuk permohonan CSR dari Jarum. Ya, sudah saya serahkan. Nah, kemudian setelah saya serahkan, ya udah drivernya dari MM Jakarta ngantar saya ke hotel, gitu kan? Karena paginya saya pulang, gitu kan. Sudah ngantar ke hotel, sudah istirahat, saya tidur. Kemudian saya nginepnya dekat Bandara Halim, ya. Karena saya pesennya tiketnya itu nanti pulangnya dari Halim, gitu. Nah, kemudian setelah pagi saya 6:30, ya, karena pesawatnya jam 8 pakai Lion. 6:30 saya ke Halim. Nah, kemudian saya jalan ke counter untuk mau check-in. Begitu dilihat tiket saya, loh Pak, ini keliru. Bapak harusnya itu di Bandara Suta. Waduh, saya bilang gitu. Bagaimana Pak? Ini, waduh, kalau saya mau beli tiket lagi, 3 hari ke depan sudah habis. Tiketnya nggak ada lagi tiket. Waduh, naik kereta ya penuh semua karena liburan. Waduh, gimana ya? Ya terus saya bismillah lah, saya keluar dari pintu bandara, dalam waktu yang bersamaan itu datang taksi. Saya stop, mana Pak? Oh ini Pak, saya salah bandara. Ternyata saya itu dibelikannya itu tiket di Soekarno-Hatta, padahal ini sudah 6:30. Nah, tiket saya itu, pesawat saya itu take off jam 8. Gimana Pak? Bapak taksi berpikir, sebentar. Ini hari libur, ini. Oh ya Pak, bisa, tapi jalannya agak jauh sedikit, tapi yang sepi ya Pak. Ya Pak, bismillah. Saya masuk, coba 1,5 jam. Ya 1 jam mestinya dari Halim ke Suta itu ya enggak satu jam ya, kurang 1 jam harus sampai. Nah terus bapaknya siap jalan, terus jalan keluar bandara. Ya Pak, ini agak sepi ya, tapi saya kenceng ya Pak. Gimana Pak? Bapak jangan khawatir. Loh kenapa Pak? Ya karena saya itu mempunyai sertifikat pembalap Pak. Loh di mana Pak? Saya kursus di sertifikatnya Certified Internasional Pak, di Tinton Suprapto, di Sentul saya dapat. Waduh, batin saya. Waduh, ini saya naik jadi navigator ini ya. Karena waktunya cepet ya. Ya sudah Pak, bismillah, mari. Ya, sudah. Saya sudah merem saja itu. Karena mungkin 200 km per jam ya. Wah, kenceng sekali. Ya, ini mudah-mudahan selamatlah sampai ini. Tapi pengemudinya itu enak ya karena pembalap ya. Jadi nggak ngontrak-ngontrak itu, ketika nyalip kanan kiri itu ya nyaman saja ya, nyaman. Nah itulah kenapa terkesan ya, karena bagaimana sedikit ya perjuangan untuk memperjuangkan berdirinya gedung LC ini. Nah akhirnya sampailah ke Suta ya. Dengan napas lega saya, alhamdulillah masih hidup. Nah, kemudian saya masuk lari-lari, ya alhamdulillah ada delay ya, biasanya Lion itu ada delay. Ya alhamdulillah ada delay. Nah, akhirnya saya bisa nutut ya tiket saya dan saya bisa pulang ke Jogja ya. Nah, itulah yang paling terkesan ya, bagaimana perjuangan toh nyowo
sampai jadi navigator pembalap itu. Gitu nggih. Nggih, FEB UGM merupakan tempat kerja yang spesial. Yang spesial itu banyak sekali. Ya, bagaimana dosen-dosennya yang humble, bagaimana mahasiswanya yang sangat aktif. Ya, tadi sudah kita sebut habis event terbitlah event, ya, luar biasa. Dan yang saya salut, ya, mahasiswa FEB itu sangat taat kepada peraturan yang diberikan oleh pimpinan fakultas. Mereka sangat comply terhadap aturan, ya. Nah, dan sangat bersahabat dengan para staf profesional. Nah, itu yang spesial, ya. Kemudian juga yang staf profesionalnya yang juga ya humble juga dan mudah berkolaborasi. Nah, itu yang spesial. Tapi yang sangat spesial itu bekerja di FEB ini adalah kesempatan yang diberikan oleh pimpinan fakultas untuk saya bisa mengaktualisasikan diri, saya untuk bisa mengembangkan diri, untuk menjadi tenaga yang profesional, yang bisa membuat Fakultas Ekonomika dan Bisnis menjadi terus lebih baik dan terus lebih baik. Ya, pesan kami kepada staf profesional di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, kita tahu bahwa jenis pegawai itu ada 3. Yang pertama, pegawai yang pedagang, ya, di mana setiap kali bekerja itu memperhitungkan untung rugi, fakultas memberikan apa, saya kerja apa, gitu. Kemudian pegawai yang budak, ya, di mana pegawai yang kalau tidak diawasi itu tidak bekerja sebagaimana mestinya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pegawai yang arif dan bijaksana. Nah, pegawai yang arif dan bijaksana ini adalah pegawai yang setiap kata, setiap perbuatan dalam melaksanakan tugas itu dilandasi keterikatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pegawai yang arif dan bijaksana ini ya melayaninya dengan hati, dengan pikiran, dan dengan perasaan yang betul-betul berlandaskan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, harapan saya kepada staf profesional, jadilah pegawai yang arif dan bijaksana. Karena dengan menjadi pegawai yang arif bijaksana, insya Allah rezeki kita itu akan barokah. Dan rezeki yang barokah akan menghantarkan pada keluarga-keluarga kita menjadi yang keluarga yang sakinah. Pesan saya yang kedua kepada staf profesional Fakultas Ekonomika dan Bisnis, jagalah nama baik. Nama baik untuk diri sendiri dan nama baik untuk Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Nama baik ataupun husnul khuluq adalah perilaku dan budi pekerti yang baik, mulia dan terpuji. Nama baik mencakup segala aspek kehidupan, baik hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan dengan manusia, dan juga hubungan dengan alam sekitar. Seseorang yang memiliki nama baik akan dihormati, dihargai, dan diakui oleh lingkungan dan masyarakat sekitar.
Seseorang yang memiliki nama baik akan memiliki juga hidup yang lebih mudah, nyaman, dan bahagia. Manusia tidak ada yang sempurna. Ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tapi percayalah, dengan niat baik, maka kita dapat melaksanakan amanah yang diembankan kepada kita di FEB ini dilaksanakan dengan baik. Harapan saya untuk Fakultas Ekonomika dan Bisnis, kita tahu bahwa catatan sejarah tidak mungkin dihapuskan. Dan jalannya waktu tidak mungkin diundurkan. Maka untuk semua unsur yang ada di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, apapun posisinya, apapun jabatannya, baik itu mahasiswa, staf profesional, maupun dosen, ukirlah prestasi dengan tinta ketaatan di atas prasasti kebesaran Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa untuk Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.